Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mingti Antari, nomor absen 45, NIM 2311031435, dari kelas B1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah pada matematika atau problem solving polia. Nah, baik, pada materi yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang lebih spesifik. Pemecahan masalah dapat juga membantu siswa untuk mempelajari fakta-fakta, konsep, prinsip matematika dengan mengilustrasikan objek matematika dan realisasinya. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang memberikan tantangan bagi kebanyakan siswa serta dapat memotivasi siswa untuk belajar matematika. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe masalah. Tipe-tipe masalah dalam matematika. Menurut Holmes menyatakan yang intinya bahwa terdapat dua kelompok masalah dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama ada masalah rutin. Masalah rutin dapat dipecahkan dengan metode yang sudah ada. Masalah rutin sering juga disebut sebagai masalah penerjemahan, karena deskripsi situasi dapat diterjemahkan dari kata-kata menjadi simbol-simbol. Yang kedua ada masalah non-rutin. Masalah non-rutin dapat berbentuk pertanyaan open-ended sehingga memiliki lebih dari satu solusi atau pemecahan. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemecahan masalah. Menurut Polya, pemecahan masalah adalah menemukan makna yang dicari sampai akhirnya dapat dipahami dengan jelas. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada 4 dalam menyelesaikan masalah verbal menurut Polya. Yaitu diantaranya langkah pertama, memahami masalah. Pada langkah ini, yaitu meliputi 4 hal, yaitu bagaimana keterangan soalnya, kemudian apakah keterangan yang diberikan itu cukup untuk mencari apa yang ditanyakan, kemudian apakah keterangan itu tidak cukup atau kelebihan, dan terakhir buatlah gambar atau notasi yang sesuai dengan soal tersebut. Kemudian langkah kedua, yaitu merencanakan pemecahan masalah. Pada langkah ini juga meliputi 4 hal, yaitu pernahkah Anda menemukan soal seperti ini sebelumnya? Kemudian, rumus manakah yang digunakan dalam masalah ini? Nah, kemudian perhatikan apa yang ditanyakan, dan terakhir, dapatkah hasil dari metode yang lalu digunakan pada soal ini? Selanjutnya langkah ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Pada langkah ini juga meliputi beberapa hal, seperti memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. Kemudian bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar, dan yang terakhir, melaksanakan perhitungan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir itu adalah langkah keempat, melihat kembali. Nah, pada langkah ini juga dapat diperiksa kembali, kemudian dicari jawabannya kembali, dan yang terakhir dapat menulis jawabannya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada contoh soal.
Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Pak Rama membeli 24 buku tulis. Semua buku akan dibagikan kepada 4 anaknya yang sama banyak. Nah, berapakah banyak buku yang didapatkan oleh masing-masing anak tersebut? Penyelesaian. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Nah, pada langkah ini, kegiatan pemecahan masalah itu diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan tersebut dan apa yang ditanyakan. Misalnya, yang diketahui yaitu buku tulis berjumlah 24 dan jumlah anaknya yaitu 4. Kemudian, yang ditanya berapa banyak buku yang didapatkan oleh masing-masing anak tersebut. Langkah kedua, merencanakan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Adapun tujuan dari perencanaan pemecahan masalah ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah akan dipecahkan. Dari soal cerita tersebut dapat kita buat model matematikanya, yaitu misalnya banyak buku kita ganti dengan A dan banyak anak kita ganti dengan huruf B. Jadi, model matematika yang bisa dirumuskan yaitu sebagai berikut. A dibagi B sama dengan C. Yang dimana C adalah banyak buku yang didapat oleh anak-anak tersebut. Langkah ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Jika siswa telah memahami permasalahannya dengan baik dan juga sudah menentukan strategi pemecahannya, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan pada matematika yang akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan penyelesaian soal cerita. Dari model matematika di atas dapat kita selesaikan sebagai berikut. A itu dibagi B sama dengan C. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi setiap anak Pak Rama mendapatkan 6 buku tulis. Dan yang terakhir itu adalah langkah keempat, melihat kembali untuk membuktikan banyak buku yang didapatkan oleh masing-masing anak yang sudah sesuai dapat dibuktikan sebagai berikut. A dibagi B sama dengan C, dan sekarang kita balik. B dikali C sama dengan A. 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi Pak Rama membeli buku 24. Semua buku akan dibagikan kepada 4 anaknya yang sama banyak. Jadi, setiap anak mendapatkan masing-masing 6 buku tulis. Nah, baik, setelah kita selesai membahas contoh soal, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan peserta didik ketika menguasai atau tidak menguasai kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, yang pertama itu keunggulan. Keunggulan yang pertama, memudahkan dalam memahami konsep. Yang kedua, memudahkan memperoleh solusi. Yang ketiga, dapat mengembangkan pemahaman siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan aspek-aspek lain yang terdapat pada matematika. Yang kelima, berpikir dan bertindak yang kreatif. Yang keenam,
memecahkan masalah secara realistis. Yang ketujuh, mampu mendesain penemuan terbaru. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah dengan tepat. Adapun juga kelemahannya, yaitu menghambat penyelesaian masalah dan juga dapat menimbulkan masalah baru. Baik, itu saja materi tentang pemecahan masalah matematika yang kita pelajari pada hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.